Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan, saya dari STIS 18.2 Kampus Tekon Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai macam-macam virus komputer sebagai syarat untuk memenuhi tugas UAS. Oke, kita langsung mulai saja mengenal macam-macam virus komputer. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan untuk semuanya, di sini ada beberapa poin pembahasan materi yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama ada pengertian dari virus komputer itu sendiri, terus selanjutnya ada cara kerja dari virus komputer, selanjutnya juga ada virus komputer yang pertama itu apa, lalu nanti kita juga akan membahas macam-macam virus komputer, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, langsung lanjut saja. Yang pertama, pengertian virus komputer. Menurut sumber dari Wikipedia, virus komputer adalah sebuah program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Efek yang ditimbulkan dari virus komputer ini sangat beragam, mulai dari hilangnya file yang telah kita kerjakan, program mulai nge-freeze atau macet atau tampilan di laptop stuck, hingga kerusakan bahkan kehilangan file. Lalu bagaimana sih cara kerja dari virus komputer itu sendiri? Ya, virus komputer itu persebarannya umumnya melalui software dari perangkat lunak yang sering kita install, atau bisa juga dari unduhan dari file di internet yang kita unduh lalu masuk ke perangkat kita, PC atau laptop, lalu kita install. Itu secara tidak sadar kita sudah mendownload virus itu melalui website tersebut. Jadi buat teman-teman, kalau mau mendownload sebuah aplikasi tertentu dari internet, usahakan langsung dari ke officialnya aja, jangan dari website lain atau pihak ketiga. Kalau mau pakai dari website lain boleh, namun tetap harus berhati-hati untuk menghindari serangan dari virus komputer yang kita maksud ini ya. Oke, kalau ngomongin virus komputer pertama, pasti ada pertanyaan yang sering terpikirkan, apa sih virus komputer pertama yang ada di dunia? Kalau dari berdasarkan pencarian di internet, banyak sumber mengatakan virus komputer pertama itu ada banyak hal, banyak nama, bahkan muncul dari tahun yang berbeda-beda. Namun dari sini saya ambil salah satunya saja. Virus komputer itu muncul di tahun 1971 sebelum adanya jaringan global. Virus ini bernama Creeper. Apa sih Creeper itu? Virus ini menampilkan pesan yang berisi I'm Creeper, catch me if you can. Jadi dia hanya spam pesan dengan isi tulisan I'm Creeper, catch me if you can. Semacam itu ya teman-teman. Jadi sebelum ada virus-virus seperti sekarang, ransomware WannaCry, Trojan Horse, dan lain sebagainya, dulu virus yang pertama muncul itu berbentuk spam seperti ini. Berbentuk spam, lalu berisi tulisan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, di sini kita akan membahas dulu macam-macam virus komputer. Virus komputer kan ada banyak teman-teman, ada ransomware WannaCry, ada worm, ada trojan, ada spyware, ada adware, lalu ada phishing juga termasuk. Phishing sebenarnya bukan termasuk virus, dia termasuk ke metode sih sebenarnya sih ya. Oke, cuman di sini kita hanya akan membahas 4 dari sekian banyak macam-macam virus komputer itu. Salah satunya itu yang pertama ada worm atau cacing komputer, yang kedua Trojan Horse, yang ketiga spyware, yang ketiga adware. Mari kita lihat satu persatu.
Yang pertama ada worm. Apa itu worm? Worm adalah sebuah program komputer yang dapat menggandakan dirinya secara mandiri dalam sistem komputer. Sebuah worm dapat menggandakan dirinya dengan memanfaatkan jaringan LAN, WAN, internet tanpa campur tangan dari user itu sendiri. Jadi dia ketika sudah bisa menjangkit di sebuah jaringan atau sebuah laptop, dia nggak perlu bantuan lagi teman-teman, nggak perlu bantuan dari user ataupun perangkat lain, dia bisa bekerja secara otomatis. Beberapa jenis worm komputer juga menghabiskan bandwidth. Nah, ini yang perlu dihati-hati teman-teman. Kalau tiba-tiba laptop kalian terasa lemot atau PC kalian lemot atau jaringan di kantor kalian lemot, mungkin kalian juga bisa berhati-hati nih, bisa mungkin ini udah terkena worm nih, atau kok kayaknya lemot ya, padahal laptopku baru loh, kayaknya baru kemarin download aplikasi ini. Mungkin itu tuh penyebab dari worm ini. Dia ciri-cirinya paling kelihatan itu kalau sebuah device kena worm itu pasti lemot, atau bahkan file kalian bisa hilang atau rusak. Efek yang ditimbulkan oleh worm ini adalah ketika sebuah sistem komputer atau sistem jaringan komputer terinfeksi worm komputer, maka akan terasa lambat karena seolah komputer sedang melakukan aktivitas berat. Dan jika sebuah sistem jaringan komputer yang disusupi, maka akan terasa lambat konektivitas jaringannya karena worm bekerja memenuhi akses jaringan tersebut. Oke, cara mencegah worm itu gimana? Cara mencegah worm itu yang pertama, pasti mengupdate sistem operasi yang kalian pakai dari versi yang kalian pakai sekarang ini ke versi yang terbaru. Lalu mengupdate antivirus, kalau bisa pakai yang pro ya teman-teman, pakai versi yang pro yang berbayar itu lebih baik sih. Kalau mau lebih hemat, teman-teman bisa pakai versi yang gratis aja, cuma nanti kalian harus install 2 antivirus yang berbeda, jadi buat double proteksi gitu. Lalu memperkuat keamanan firewall, setelah itu sering menghapus history dan cache setelah menggunakan browser, itu juga penting, serta lebih hati-hati dalam menggunakan internet atau saat menelusuri website. Oke, next. Trojan Horse. Trojan Horse adalah perangkat lunak yang terlihat sah tetapi menjalankan fungsi yang berbahaya. Terlihat sah tapi menjalankan fungsi yang berbahaya. Jadi mungkin Trojan Horse ini dia konsepnya menyerupai sebuah web atau aplikasi yang resmi ya teman-teman. Padahal dia itu buatan, dia itu udah dimasukin semacam script khusus di dalamnya untuk mengacak-ngacak komputer kalian ketika udah masuk ke komputer kalian. Malware ini sengaja didesain agar terlihat tidak berbahaya untuk menipu orang-orang sehingga mereka mau untuk mengunduhnya. Biasanya Trojan akan menyamar dalam bentuk perangkat lunak gratis, video atau musik antivirus palsu, atau bahkan iklan yang terlihat. Perangkat berbahaya ini dirancang untuk merusak, mengganggu, mencuri, atau secara umum menimbulkan beberapa tindakan berbahaya lainnya pada data atau jaringan. Jadi Trojan Horse ini bisa dikatakan sebagai contohnya lah. Contohnya itu seperti ketika kalian browsing di web, itu kan pasti kadang kalian nemuin kata-kata kayak ponsel kalian udah terinfeksi virus, laptop kalian udah terinfeksi virus. Kalian lalu akan dapat notifikasi pop-up untuk direkomendasikan mendownload aplikasi antivirus buat menangani virus tersebut secepatnya. Nah, ketika kalian memencet tombol itu secara nggak langsung nih, kalian udah ngebantu virus ini buat masuk ke HP kalian secara sengaja tanpa kalian sadari, dan akhirnya virus ini bisa dengan leluasa masuk ke ponsel kalian, bahkan mencuri data-data yang kalian miliki. Jadi itu alasannya kok dia sampai dibilang terlihat sah namun menjalankan fungsi yang berbahaya. Istilah Trojan Horse mengadaptasi mitologi Yunani, yaitu perang Troya. Diceritakan bahwa pasukan Yunani berhasil merebut kemenangan gara-gara menyusup dalam kuda kayu besar atau kuda Troya yang diarak tentara Troy sebagai piala perayaan.
Saat tentara Troy lengah, pasukan Yunani pun menyerang. Dalam dunia malware, Trojan horse berarti siasat yang menyebabkan penggunaan device atau pengunjung website tanpa sadar membawa malware masuk ke device websitenya. Seperti yang saya bilang tadi, bedanya Trojan versi modern tidak berbentuk kuda, melainkan software atau link penipu yang tidak diinginkan. Jadi buat teman-teman semua, apabila mendapatkan link, lebih berhati-hati dalam melihat nih. Kalau dapat link ini tanya dulu, jangan langsung diklik. Link apa nih? Ini apa? Ini apa? Jangan langsung asal klik-klik aja. Takutnya nanti aplikasi yang kalian unduh atau link yang kalian pencet dari teman kalian itu adalah sebuah Trojan horse yang nanti kita nggak tahu akibatnya apa ya teman-teman. Oke, lalu bagaimana sih cara mengatasi dari serangan Trojan horse? Cara antisipasinya mungkin hampir mirip, yaitu pertama pasti kalian harus install antivirus terbaik versi pro atau bahkan 2 antivirus sekaligus kalau bisa. Kalau mau pakai yang gratisan semua nggak apa-apa. Yang kedua, waspada terhadap email asing, menghindari klik pop-up mencurigakan, menghindari mengeklik pop-up mencurigakan. Ingat ya, jangan asal klik, jangan asal pencet, dilihat dulu. Kalau ada mencurigakan jangan langsung diklik. Pastikan hanya download dari situs resmi. Gunakan jaringan internet yang aman, gunakan hosting dengan perlindungan ketat, rutin memperbarui sistem operasi dan software, lalu lakukan backup data secara teratur dan berkala, agar ketika suatu saat project kalian hilang atau file kalian hilang, kalian masih bisa membackup. Kalian punya cadangan dari file kalian yang hilang. Masuk materi spyware. Untuk spyware sendiri, dilihat dari pengertiannya nih, dari namanya sendiri, spy itu adalah mata-mata, detektif ya. Pengertian dari spyware ini adalah software jahat alias malicious software yang dipasang tanpa izin dan bertujuan untuk mengumpulkan data atau memata-matai. Spyware ini merupakan salah satu spesifik cybercrime tertua di internet dan terus berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Tipe data yang dikumpulkan spyware bisa bermacam-macam, tergantung pembuatannya juga. Mulai dari data tentang website mana yang akan dikunjungi, data tentang website mana yang kalian kunjungi, file apa yang sudah kalian unduh, email yang masuk dan keluar, informasi rekening dan kartu kredit, hingga username dan password media sosial kalian. Jadi teman-teman harus berhati-hati dengan spyware juga, karena dia bisa mengambil semua data pribadi kalian termasuk password sosmed. Itu kan agak bahaya teman-teman. Password banking kalian juga mungkin ada di situ juga kan. Cara kerja spyware sendiri itu cukup unik, sebab spyware tidak bisa memasang dirinya sendiri dan membutuhkan bantuan pemilik data, seperti Trojan dan bom ya. Pemilik yang panik lalu mengunduh program tersebut untuk menginstalnya. Pop-up tersebut hilang dan bernafas lega sekali. Kalian pasti ketika punya masalah seperti itu yang datang kayak HP kalian udah terkena virus nih, kalian harus diminta buat install aplikasi antivirus cepatnya dengan cara ngeklik salah satu tombol di situ. Ketika kalian udah klik, pop-upnya hilang. Kalian mikir udah beres, udah tenang, udah beres semuanya. Padahal ketika itu hilang, itu virusnya itu mulai bekerja. Kalian ngambil data-data kalian, data yang penting, banking kalian atau password sama email media sosial kalian diambil semua. Spyware tersebut menyamar sebagai hal lain dan memata-matai dari belakang layar, seperti yang dilakukan kira-kira seperti film-film. Begitu juga kurang lebihnya. Selain dengan pop-up, berikut beberapa contoh serangan spyware lainnya yang dibantu oleh pemilik data tanpa disadari. Mengunduh aplikasi gratisan dari website tak jelas atau website yang non resmi ya, non officially, menggunakan produk bajakan. Nah, hindari teman-teman menggunakan produk bajakan, entah itu film, lagu, atau video game. Membuka dan mengeklik link di email spam yang berasal dari pengirim tidak dikenal.
memasukkan username dan password di website yang menyamar sebagai halaman login, serta menancapkan flash disk yang terinfeksi spyware. Jadi buat teman-teman, perhatian saya lagi, kalau ingin menancapkan flash disk atau mau berselancar di dunia sosial media atau platform internet, lebih berhati-hati, soalnya di mana-mana masih terdapat banyak virus yang mungkin kita nggak tahu itu entah halaman asli, halaman palsu yang sudah dimodif. Soalnya virus itu hampir seperti musuh dalam selimut, teman-teman. Orang nggak ada yang tahu dia itu sebenarnya virus yang menyamar menjadi platform yang ingin kita tuju. Pas kita udah masuk, login email dan password, ternyata itu adalah phishing atau spyware, ya, virus ulah dari virus spyware. Yang dikhawatirkan ketika kita terjangkit spyware ini adalah bukan cuma hilang data, namun penyalahgunaan data yang telah diambil dari kita. Cara mencegah spyware itu sendiri itu ada banyak, yaitu jangan install aplikasi sembarangan dari pengembang yang tidak dikenal, perhatikan rating dan tanggapan pengguna di kolom komentar. Pada sisi, jangan setuju notifikasi dari iklan pop-up yang muncul. Jika menerima email dengan iming-iming endorse, lihat emailnya terlebih dahulu. Hapus email yang bersifat tidak dikenal dan menyuruh untuk kamu mengunduhnya. Lalu install aplikasi antivirus dan selalu aktifkan proteksi dan firewall. Oke, next. Di materi selanjutnya ada adware. Adware adalah software pengganggu yang bisa mengurangi performa perangkat serta produktivitas kerja. Adware berasal dari dua suku kata, yaitu ad yang dalam bahasa Inggris artinya iklan dan ware artinya perangkat atau aplikasi. Maka disimpulkan adware merupakan sejenis perangkat lunak yang mampu menginstalasi dirinya sendiri ke komputer user tanpa diketahui oleh user itu sendiri dan akan menampilkan iklan-iklan saat si user mengakses internet. Iklan-iklan yang ditampilkan bervariasi, ada yang mengganggu seperti menutup hampir seluruh halaman browser kalian, ada iklan jenis pop-up, desktop, komputer, dan juga iklan muncul di browser dengan menampilkan mesin pencari khusus seperti Google lah istilahnya mungkin ya. Oke, jenis adware dibagi menjadi dua, adware untuk golongan komputer dan untuk golongan Android setting, untuk ponsel ya. Untuk hardware komputer sendiri, hardware yang menjangkit komputer atau laptop baik dengan sistem operasi Windows, Linux maupun Mac OS. Pada umumnya berasal dari install aplikasi ilegal. Kelalaian dan ketidaktelitian pengguna menjadi alasan utama mengapa sampai saat ini hardware masih sering ditemukan, meski sudah ada aplikasi anti malware yang bisa digunakan. Yang kedua, hardware Android. Smartphone berbasis Android biasanya terjangkit hardware karena sering browsing dan masuk ke situs kurang jelas. Sang pemilik website mungkin tidak secara sengaja memasang adware ke website mereka, tapi karena sistem keamanannya belum optimal dan belum menggunakan sertifikat SSL, maka malware lebih mudah masuk dan menyusup. Biasanya tanda-tanda ponsel yang sudah terkena adware ini, yang pertama, sering muncul iklan pop-up. Yang kedua, terasa lambat. Bahkan kadang tanpa kita mengunduh aplikasi, dia akan auto mengunduh dengan sendirinya ketika terkoneksi dengan internet. Sumber penyebab adware itu sendiri, jika dilihat sumber penyebab utamanya ya adalah dari penggunanya sendiri. Adware yang bisa menyusup ke komputer, laptop, atau smartphone ketika Anda mendownload aplikasi dari sumber tidak jelas. Berbagai aplikasi ilegal dari website tidak jelas tersebut kemungkinan bisa saja sudah disusupi skrip khusus mengandung adware sehingga menginfeksi perangkat. Oke, cara mengatasi adware, gimana sih cara mengatasi adware? Yang pertama, pasang antivirus terupdate. Yang kedua, hati-hati dan teliti dalam bermain media sosial, browsing, atau melihat iklan-iklan yang muncul di platform website. Yang kedua, jika kalian menemukan aplikasi yang mungkin berpotensi sebagai adware, langsung uninstall aja. Lalu yang terakhir adalah selalu memindai dengan antivirus secara teratur dan jangan lupa memperbarui antivirus ke versi lainnya. Oke, itu aja teman-teman.
Lalu kesimpulannya di sini, beberapa virus memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda apabila telah menyerang perangkat yang kita gunakan, mulai dari kerusakan file hingga pencurian file. Ada baiknya kita sebagai user lebih teliti dan berhati-hati dalam menggunakan berbagai fitur di internet untuk menghindari fitur virus tersebut. Kita bisa mulai melindungi device kesayangan kita dengan menginstal dan mengupdate ke versi terbaru serta rajin melakukan scan ketika device asing yang terkoneksi dengan perangkat keras kita atau dengan internet. Sekian aja teman-teman. Saya Dani Setiawan, mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan yang saya sampaikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.